Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafhati wa madati wa karamati fid darini amin. Far'un law akraha as-sultanu ahla qaryatin ayyan taqilu minha wa yabnu fi mawdi'in akhar fasakanu fihi wa qasduhum al-audu ila al-baladil awal idha farajallahu anhum la talzamuhumul jumu'atu bal la tasihhu minhum li'adamil istitan. Jikalau memaksa oleh seorang penguasa akan penduduk satu desa, ahla qaryatin, penduduk satu desa, ayyan takilu, bahwa mereka imigrasi, bahwa mereka berpindah minha, darinya desa, bahwa mereka berpindah darinya desa, wa yabnu, dan mereka membangun bangunan fi maudi'in akhara, di tempat yang lain, fasakanu fihi, lalu mereka tinggal di tempat tersebut, wa qasduhum, dan keinginan mereka, tujuan mereka, al-audu, adalah kembali, ilal baladil awali, ke pemukiman pertama, ke negeri pertama. Idza farajallahu anhum, apabila memberikan kelapangan oleh Allah untuk mereka. Niscaya, jawab lau, tidak wajib akan mereka oleh sholat Jumat. Bukan hanya tidak wajib, bahkan tidak sah Jumatan dari mereka. Kalaupun mereka lakukan, kalau tidak wajib kan boleh, bisa dilakukan. Ini bahkan tidak sah. Kenapa tidak sah salat Jumat? Karena tidak ada istitan, tidak ada bertanah air. Betapa banyak jamaah haji wukuf di Arafah yang dikatakan haji akbar karena wukufnya hari Jumat, tapi tidak ada pelaksanaan sholat Jumat di Arafah karena tidak ada istitan. Lalu kenapa kalian bikin sholat Jumat di kapal? Menyeberang dari Merah Bangkahuni pas hari Jumat, bikin sholat Jumat di kapal. Dari Tanjung Priuk ke Sekupang Batam, 2 hari 2 malam di kapal, bikin sholat Jumat di kapal. Nah, itu tidak ada kewajiban Jumatnya. Bukan tidak ada kewajiban Jumatnya, tidak sah sholat Jumatnya. Kalau dikatakan wanita tidak wajib Jumat, tapi kalau dia pergi Jumat, sah Jumatannya. Jadi nggak perlu zuhur lagi. Kalau model itu kasusnya nggak ada masalah. Tapi kasusnya nggak sah Jumatannya dan dia tidak sholat zuhur karena merasa sudah Jumat. Artinya orang nggak sholat waktu itu gara-gara kamu.
Kamu itu siapa? Nah, gara-gara penanggung jawab itulah, penanggung jawab di kapal. Titik. Warabi'uha, yang keempatnya syarat sah Jumat adalah wuku'uha fi waqti zuhrin, terlaksananya salat Jumat dalam waktu zuhur. Falau dhaqa, maka jikalau sempit ia waktu, dalam artian tidak cukup waktu zuhur, anha untuk salat Jumat, wa an khutbataiha, dan untuk dua khutbahnya Jumat, au syakka, atau ia ragu dalam hal tersebut, ragu dalam hal cukup enggak ya? Kalau kita buat salat Jumat cukup enggak waktu zuhur ya? Jawabannya adalah niscaya sallau, asalnya adalah sallayu, jadi sallau, niscaya mereka salat zuhur. Nah, niscaya mereka salat zuhur. Titik. Itu kalau terlaksana, terjadi kejadian tersebut di awal waktu sebelum mau Jumatan. Walau kharajal waktu yakinan aw zannan wa hum fiha, walau qubaila salam, wa in kana dzalika bi ikhbari adilin alal auja, wajaba zuhru bina'an ala ma madha. Dan jikalau telah habislah waktu, jikalau telah keluarlah waktu zuhur, artinya habis waktu zuhur secara yakin. Kenapa yakin? Karena handphone dah azan, jam digital dah berbunyi. Yakin berarti. Allahan, atau dia meyakini, atau dia menduga waktu zuhur sudah habis. Wahum fiha, padahal mereka di dalam sholat Jumat, padahal mereka sedang sholat Jumat. Walau kubailas salam, walaupun sesaat sebelum salam. Qabla sebelum, kubaila sedikit sebelum. Itu disebut dengan tasghir. Tasghir, dikecilkan. Nah, sedikit sebelum. Kalau sebelum itu kan lumayan lama tuh. Nah, ini dikecilkan sedikit sebelum. Walau kubailas salam, walaupun sedikit sebelum salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada tuh. Tuh enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi. Belum ada jawabannya. Wa in kana dzalika bi ikhbari adlin, walaupun adalah demikian dengan informasi orang adil, walaupun adalah demikian dengan informasi dari satu orang adil, menurut pendapat yang kuat. Apa yang harus dilakukan? Wajib zuhru, wajiblah salat zuhur, binaan ala ma madha, hal keadaan menyambung atas sesuatu yang telah lalu. Tak perlu salam, enggak perlu dibatalkan, tinggal tambah saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kata jamaah yang enggak tahu, Subhanallah. Kenapa imam kita salatnya 4 rakaat Jumat nih? Bukan imam yang salat 4 rakaat Jumat, kamu yang semua wajib menambah 2 rakaat lagi, dikarenakan detik-detik mau salam waktu zuhur telah habis. Wafatatil jumu'atu, dan terlewatlah kesempatan Jumat. Terlewatlah kesempatan Jumat, habis Jumat. Bi khilafi ma law syakka fi khuruji, lain halnya jikalau dia ragu-ragu tentang habisnya waktu. Bi khilafi ma, dengan sebalik sesuatu, jikalau ragu-ragu ia seseorang tentang habisnya waktu. Bisa dibedakan dua kasus ini? Kasus pertama adalah sebelum memulai sholat, kalau yakin waktu tidak cukup untuk sholat dan 2 khutbahnya, langsung sholat zuhur. Atau ragu-ragu, cukup enggak ya? Ragu, itu langsung juga sholat zuhur. Tapi apabila sudah mulai sholat Jumat, di dalam sholat Jumat datang keraguan, ini waktu dah habis atau belum, maka boleh dilanjutkan Jumatannya, tidak perlu diganti ke sholat zuhur. Kenapa? Li'annal asla baqa'u, karena hukum asal kekalnya waktu. Nah, itu kaidah usulnya adalah al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal itu kekal sesuatu sesuai dengan sebelumnya. Tadi sebelum subuh antum sudah wudu? Wudu. Kemudian sekarang wudunya bagaimana? Batal enggak? Ragu saya. Batal atau enggak ya? Batal atau enggak? Maka hukum wudu sekarang tidak batal. Karena hukum asal kekal wudu. Karena hukum asalnya kekal. Tadi dia ke WC, kemudian mau sholat zuhur nih, dia ragu-ragu, saya sudah di WC tadi, sudah wudu atau belum ya? Saya dari WC tadi wudu atau enggak? Wudu atau enggak? Sekarang dia dalam kondisi tidak wudu. Karena hukum asal kekal di atas sebelumnya. Tadi kan dia enggak wudu. Nah, hukum asal begitu. Ada uang enggak ya? Ada uang enggak hukum asal? Ada. Kan hukum asal ada. Ada enggak ya? Ada enggak? Ada. Hukum asal enggak ada. Habis enggak ya? Habis enggak ya hukum asal? Enggak habis. Nah, karena ada 2 asal, al-aslu al-adam, al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Yang di sini kaidah yang dipakai adalah li'annal asla baqa'u, karena hukum asal adalah kekalnya waktu Jumat. Wa min surutihima alla yasbiqaha bitaharrumin wala yuqarinuha fihi jum'atun bimahalliha. Dan di antara syarat keduanya ada hima di situ. Nah, ini kita nih salah. Ini berkali-kali nggak pernah saya benerin. Karena teka-teki. Nggak bagus ya coretnya. Wa min surutiha, dan di antara syarat-syaratnya Jumat adalah
bahwa tidak mendahului akannya Jumat, alla yasbiqaha, bahwa tidak mendahului akannya Jumat, bi taharumin, dengan takbiratul ihram, bi taharumin dengan takbiratul ihram, wala yuqarinuha, atau kepada yasbiqa berarti yuqarina, wala yuqarinaha, dan tidak menyertai akannya Jumat, fihi, padanya tempat, Jumatun, oleh Jumat yang lain, bi mahalliha, di tempatnya Jumat. Itu syarat sah Jumat. Tidak ada solat Jumat, pelaksanaan Jumat yang lain yang mendahului takbiratul ihram Jumat tersebut, atau tidak ada yang bersamaan di tempat yang sama. Kita contohkan nih, Ngalau, contoh dua tempat Jumat, satu Nurul Hidayah, satu Muhajirin. Ini dua nih. Untuk sahnya solat Jumat di Nurul Hidayah, dia tidak didahului oleh Muhajirin. Kalau sempat didahului oleh Muhajirin, maka sahlah Muhajirin, batal Nurul Hidayah. Kalau sekiranya kedua-dua ni samaan takbiratul ihramnya ni, pas bersamaan, maka batal kedua solat Jumat itu. Bisa dipahami? Maka Jumat tidak boleh ada dua di satu tempat, kecuali ada pengecualiannya, angka surah ahluh, bahwa banyaklah penduduknya negeri tersebut, banyak penduduknya. Wa asura ijtima'uhum, sulit mengumpulkan mereka, bimakanin wahidin, di satu tempat, minhu, darinya negeri, walau ghairu masjidin, walaupun bukan di masjid. Itu boleh dua Jumat di satu kampung kalau sekiranya penduduknya ramai, karena semuanya penduduk KB, keluarga besar. Ada satu orang itu 17 anaknya, ada 25 dan 36 dan 41, ada 115. Itu. Jadi kalau gabung aja 40-30 kakak, itu udah penuh masjid. 30 kakak, rata-rata satu kakak 10 orang, 300 orang. Dan sulit kalau dikumpulkan di satu tempat. Oh, kami kan sulit dikumpulkan karena nggak ada masjid yang bisa menampung. Walaupun bukan masjid, jadi salat Jumatnya nggak di masjid karena masjidnya nggak muat. Kalau selagi masih bisa dikumpulkan, walaupun di bukan masjid, maka tidak boleh Jumatan dua tempat di satu kampung. Tapi kalau dikumpulkan, tidak mungkin, sulit untuk dikumpulkan, penduduknya ramai, sulit dikumpulkan, walaupun bukan di masjid. Kenapa? Min ghairi luhuki mu'dzin fih. Maaf, sulit dikumpulkan di satu tempat, walaupun bukan masjid, dari tanpa ditimpa oleh perkara yang mengganggu di dalamnya mengumpulkan. Min ghairi luhuki mu'dzin fi, dari tanpa ditimpa oleh perkara yang mengganggu padanya mengumpulkan. Contohnya mana? Harin, panas.
wa bardin dingin, syadidaini yang sangat kedua-duanya. Oke lah, Masjid Nurul Hidayah nggak bisa menampung kedua-duanya, apalagi muhajirin. Kalau begitu kan ada tanah lapang, kumpulkan di tanah lapang situ. Kalau dikumpulkan di tanah lapang itu ada mu'dzinnya. Apa mu'dzinnya? Perlu ada panitia untuk bikin tenda, bentang terpal, bentang karpet, pemasangan sound system. Di masjid saja sound systemnya kayak begitu, apalagi dibuat lagi sound system di luar. Nah, kalau begitu nggak mungkin berarti. Kalau mungkin ya sudah selesai. Paya juzu hina idzin ta'adduduha, maka boleh ketika itu berbilang-bilangnya Jumat lil hajati, karena diperlukan, bihasabiha sesuai dengan keperluannya hajat, bihasabiha dengan perhitungannya hajat. Kalau cukupnya 3, kalau cukupnya 4. Kalau teratasi dengan 2 nggak boleh 3. Kalau teratasi dengan 3 tidak boleh 4. Apa itu rumusnya? Lil hajati bihasabiha. Nah, kira-kira kalau dikumpulkan muhajirin dengan Nurul Hidayah muat? Hah? Nggak muat. Nah, kalau nggak muat, bikinlah masjid lebih lebar lagi. Ini bukan masjid yang lebih lebar, tapi bangunan lebih mewah. Kalau dibuat dia lebih luas, lebih besar, dan bangunan yang sederhana, nah, itu mencukupi dana daripada dibuat kecil tapi terlalu mewah. Al-Hakim tuh kecil, banyak dana habis. Buat lebar sepanjang apa itu? Sepanjang pantai itu masjid kan berok itu. Harusnya berok itu dipanjangin ke depan. Ini terlalu panjang kali kiri kanan, susah kita khutbahnya. Itu lagi. Khair. Kita punya uang tobat besar. 100 kali 100. Satu lapangan bola kaki. Masjid Darul Hijrah. Kapasitas 5.000 orang. Tapi nggak boleh Jumatan. Kenapa? Karena tidak mustautin. Nah, bagaimana supaya bisa mustautin? Nah, kita cari 40 orang, kawinkan yang 40 orang, suruh tinggal seumur hidup di situ, baru sah. Nah, itu baru sah. Bukan lagi ma'had namanya, tapi Qaryah Darul Hijrah, dari kampung. Itu ke depan ya, kira-kira 15 tahun lagi, nggak lama. Far'un, ulasan, la yasihhu zuhru man la udra lahu. Tidak sah salat zuhur, tidak sah salat zuhur orang-orang yang tidak ada uzur baginya. Qabla salamil imam, sebelum salam imam. Sebelum salam imam. Fa in sallaha, maka jika dia mengerjakan salat akannya zuhur. Fa in salla, maka jika dia mengerjakan salat zuhur, jahilan hal keadaan dia nggak tahu. Nggak tahu dia imam dah salam atau belum. Di masjid nih imamnya.
In aqadat naflan, terwujud ia solat, terakad ia solat, hal keadaan solat sunat. Nah, ada satu orang misalnya, dia nggak pergi sholat Jumat. Dia nggak pergi sholat Jumat, alasan dia nggak pergi itu nggak ada juga. Lalu dia sholat zuhur di rumah. Maka sholat zuhur dia di rumah, sebelum imam sholat Jumat di masjid kampung dia salam, maka sholat Jumatnya nggak sah. Sholat zuhur dia nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia punya kewajiban sholat Jumat. Selagi imam belum salam, dia masih punya kewajiban untuk sholat Jumat. Tapi ketika imam dah salam, baru sah dia sholat zuhur. Ini bagi siapa? Bagi orang yang wajib Jumat. Bagi orang yang wajib Jumat. Bukan orang yang enggak wajib Jumat. Pantasan dulu waktu SD, waktu kelas 1 masih di pondok, belum baca kitab ini. Jadi hari Jumat di kampung, kata nenek, kata ibu, mau sholat zuhur nih, udah pasang mukena. Udah selesai orang Jumat gak ya? Tunggulah sebentar lagi. Gak mau sholat zuhur langsung. Udah selesai gak orang Jumat? Udah pulang gak orang Jumat? Udah pulang baru sholat zuhur. Ternyata pemahaman itu telah sampai ke masyarakat, tapi tidak tepat. Nah, gak tepat pemahamannya. Yang tidak sah sholat zuhur itu sebelum imam Jumat salam, bukan wanita yang gak wajib Jumat, tapi laki-laki yang wajib Jumat yang gak ada uzur lagi. Tapi kalau dia ada uzur gak ada masalah. Nah, walau tarakaha ahlu baladin, jikalau meninggalkan akannya sholat Jumat oleh penduduk suatu negeri, meninggalkan akannya sholat Jumat oleh penduduk satu negeri, fasallau, maka mereka sholat akan zuhur, lam yasihha, niscaya tidak sah ia sholat zuhur. Penduduk negeri tersebut cukup syarat untuk wajib Jumat. Orangnya lebih 40 orang. Laki-laki, baligh, berakal, merdeka, mustautin, 100 kakak. Ada masjid, ngumpul mereka, kita nggak Jumatan sekarang zuhur. Kenapa kalian sholat zuhur? Nah, karena Juhak bilang Jumat ditunda. Jumat ditunda bulan minggu depan. Akhirnya sholat zuhur lah mereka. Maka sholat zuhurnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kewajibannya Jumat, bukan zuhur. Sampai kapan sholat zuhurnya tidak sah? Malam yadikil waktu, selama belum sempit waktu. Matu masdariyah. Malam yadikil waktu, selama belum sempit waktu, an aqalli wajibil khutbataini wassalah, untuk minimal rukun 2 khutbah dan sholat. Nah, untuk minimal rukun 2 khutbah dan sholat. Selagi waktu zuhur cukup untuk menyampaikan minimal rukun 2 khutbah dan sholat, maka mereka belum boleh sholat zuhur. Wa in ulima min adatihim annahum la yuqimunal jumu'ah. Orang
Tuh 150 orang penduduknya. Tapi di kampung tuh nggak ada yang Jumatan. Jangankan sholat zuhur berjamaah, Jumatan aja nggak ada. Sudah dikhususi, terkumpul baru 20 orang. Nah 20 orang nunggu di masjid nih. Mau Jumatan nggak cukup, mau sholat zuhur belum boleh. Belum boleh sholat zuhur. Sampai kapan? Sampai dekat-dekat nanti mau habis waktu zuhur. Tinggal lagi 10 menit lagi. Nah 10 menit mau asar baru boleh mereka sholat zuhur. Walaupun yakin orang ini nggak bakalan datang lagi, nggak bakalan ada lagi tambahan, tetap nggak boleh sholat zuhur. Itu fatwanya. Mana kira-kira itu? Apa yang harus tu buat? Kalau antum ulama di situ? Hah? Nah, sebelum 20 orang ini kita 2,5 jam dulu. Nah, kumandangkan azan zuhur, kemudian kita 2,5 jam. Setiap orang bawa halo-halo itu, halo Bandung, utus kepada 4 penjuru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kampung begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar telah terjadi. Datang dia minggu itu, alhamdulillah, salat Jumat. Besok coba lagi, enggak datang lagi dia. Udah coba enggak datang lagi. Oh, Jumat depan lain lagi rumusnya. Ada pembagian minyak goreng gratis. Ada pembagian minyak goreng gratis setelah sholat Jumat semuanya. Bungkus 3 sendok. Nah, ini ya kan. Itu idenya itu. Idenya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Di masjid sedang dibagikan peninggalan Nabi SAW. Itu kalau antum tinggal di kampung itu, masya Allah banyak kali pahalanya itu. Nah, 1 tahun dapat 2 taskilan saja yang sholat Jumat. Perlu dia 20 tahun untuk dakwah baru bisa sholat Jumat. Ya karim. Itu hukum. Berarti kalau kita lihat-lihat, ada problem di satu kampung, kakaknya cukup tapi orang yang sholat Jumat enggak cukup, mereka buat sholat Jumat. Hukumnya tidak sah. Mereka buat sholat Jumat, lepas tu buat sholat zuhur, tetap tidak sah. Ternyata yang sah adalah mereka zikir, mereka khutbah, mereka ceramah, mereka pengajian. Nanti di akhir-akhir waktu zuhur baru sholat zuhur. Itu baru sah. Nah, mana kampung antum? Cukup nggak 40 orang? Dan ini nggak perlu pikirin, nggak cukup 40 orang. Tinggal hidupkan mesin bot, keluar dari kampung, udah selesai. Pesisir aman, tempat antum, safirullah. Tapi jangan azan sebelum waktu. Udah selesai? Udah. Siapa nyelesain? Enggak selesai buat parang. Bapak kalau berani azan sebelum waktu, putus tali mic-nya gitu. Nah, banyak problem masalah, apalagi nanti ke depannya. Problem-problem yang terjadi di kitab ni bakalan kita jumpai. Khair. Yang kelima, syarat sah Jumat adalah wuku'uha ayil jumu'ati ba'da khutbataini. Yang kelima adalah terlaksananya salat Jumat setelah 2 khutbah. Terlaksananya salat Jumat setelah 2 khutbah, ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Lima fi sahihaini, karena hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim
sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusallil jumu'ata, tidak mengerjakan salat ia Nabi akan Jumat. Itu terjemahan secara harfiah. Secara mudahnya, tidak mengerjakan salat Jumat ia Nabi kecuali bi khutbataini, dengan dua khutbah. Dengan dua khutbah. Bi arkanihima, dengan rukun-rukun keduanya dua khutbah. Artinya yustaratu wuku'u salatil jumu'ah ba'da khutbataini, disyaratkan terlaksana salat Jumat, disyaratkan melaksanakan salat Jumat setelah dua khutbah, ma'a ityani arkanihima al-atiyah, beserta melakukan rukun-rukun dua khutbah yang akan datang. Akan datang baru sebentar lagi. Rifki, sebutkan rukun khutbah. Ada berapa? Satu. Dua. Tiga. Tahlil. Tiga. Yang kalah sama anak LTPQ, MDA, MDTA. Apa? Judul khutbah. Kapan pula judul khutbah? Saya tak pernah kasih judul khutbah. Nanti tak sah khutbahnya itu. Lihat ke depan. Wahia, dan dianya rukun khutbah khamsatun, ada 5. Ahaduha, salah satunya 5 adalah hamdulillahi ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Muji Allah. Alhamdulillah, innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban nahmaduhu wa nusalli. Itu pokoknya dibuat dari kalimat ha mim dal. Hamidah, alhamdu, innal hamda, nahmadu. Pokoknya hamdu. Yang kedua adalah salatun ala nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilafzihima, dengan lafaz keduanya. Apa maksud dengan lafaz keduanya? Artinya hamdillah, dengan lafaz memuji Allah, wassalati, dan lafaz berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, alhamdulillah atau ahmadullah. Maka tidak cukup asyukrulillah, karena lafaznya bukan hamim dal. Asyukrulillah, as-sana'ulillah, tidak cukup. Dan tidak juga cukup alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim. Itu enggak cukup. Harus alhamdulillah, ahmadullah. Oke. Dan contohnya selawat adalah Allahumma salli atau sallallahu atau usolli ala Muhammadin. Ala Muhammadin itu atau ke
Tiga tadi, Allahumma salli ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, usalli ala Muhammadin, atau Ahmada, atau Ar-Rasul, atau An-Nabiyyi, atau Al-Hasyiri, atau seumpamanya. Nah, boleh dengan nama-nama Nabi itu boleh. Yang penting lafadznya adalah solawat. Kalau lafadznya selawat, maka tidak cukuplah Allahumma sallim ala Muhammadin. Itu kan selawat itu. Itu adalah salam. Warham Muhammadan. Dan tidak juga cukup sallallahu alaihi dengan domir. Coba di garis bawah itu. Dengarkan khatib khutbah, terutama dari Ustadz MHD. Kalau MDH boleh, tapi kalau MHD enggak. Muhammadiyah. MDH tahu? Begini, pakai domir dia. Saya sering dengar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Nah itu. Dia selawat pakai domir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sallallahu alaihi. Kembali ke domir syahadat tadi. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin. Mau ditegur, apa kata orang, enggak ditegur, ya sudahlah. Sehingga kita sholat Jumat itu enggak semangat, jadi ngerjakan sholat yang kita yakin tidak sah. Nah, lepas itu sholat zuhur lagi. Alhamdulillah sekarang lumayan aman. Kenapa aman? Karena tiap minggu khatib. Itu kan aman berarti. Kemarin hujan enggak jadi. Maka tidak cukup dari garis bawahi Rifki wala sallallahu alaihi. Tidak cukup selawatnya pakai sallallahu alaihi dengan gunakan domir. Wa in taqaddama lahu dzikrun, walaupun terdahulu baginya domir oleh penyebutan nama Nabi, yang kembali kepadanya nama Nabi oleh domir tersebut. Walaupun terdahulu baginya penyebutan itu adalah penyebutan nama Nabi yang kembali kepadanya nama Nabi oleh domir tersebut. Ada tempat kembalinya, tidak boleh juga. Kama sarraha bihi jam'un muhakkikun, sebagaimana menjelaskan dengannya. Sarraha artinya menyampaikan secara gamblang, sebagaimana menjelaskan dengannya atau menyampaikan secara terus terang dengannya oleh jamaah muhakkikun. Kan sekelompok jamaah muhakkikun, kan? Enggak semuanya yang menyampaikan terus terang, sebahagiannya, yang lain juga, tapi tidak secara gamblang. Berkatalah Al-Kamal Ad-Dumairi, wa kathiran, yang sering sekali, wa kathiran ma yashul khutbah, yang sering sekali sesuatu yang terlupa oleh para khatib, fi dzalik, itu dalam hal itu. Intaha.
Nah, sering sekali sesuatu yang terlupa oleh khatib, ya fidzalik, tentang hal itu, tentang berselawat pakai domir. Itu kata beliau dulu. Sekarang kata kita, ya juga, tapi tidak semua khatib. Ada 1-2 khatib yang kita jumpa di lapangan, dia selawat pakai domir. Intaha. Habis ia perkataan Imam Kamal Ad-Dumairi. Kembali kepada perkataan Ahmad Zainuddin Al-Malibari, fala tautarra, maka jangan kamu sampai tertipu. Jangan sampai kamu tertipu bima, dengan sesuatu tajiduhu yang engkau jumpai akannya masturan, tertulis di sebagian khutbah-khutbah nabbatiyah, di sebagian khutbah-khutbah nabbatiyah, ala khilafi, atas sebalik sesuatu yang di atasnya muhakkik al-mutaakhirin, yang di atasnya pendapat ulama muhakkik mutaakhirin. Nah, jadi kata Imam Zainuddin, jangan kamu sampai tertipu, sampai goyah pendapat ketika menemukan ada khutbah-khutbah nabbati yang di sana tertulis selawatnya pakai domir. Nah, nabbatiyah itu di dalam tidak ada penjelasan. Nabbatiyah. Nah, apa kira-kira itu maknanya? Mungkin satu kelompok, mungkin satu kerajaan, nggak pasti. Nabbatiyah. Nah, atau maknanya khutbah-khutbah lama. Kalau sekarang bukan khutbah nabbatiyah yang mesti kita sampaikan, tapi yang kita sampaikan, jangan kamu sampai tertipu dengan khutbah-khutbah yang kamu temukan tertulis dalam rangkuman khutbah lengkap. Nah, gitu. Kumpulan khutbah lengkap, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ada bukunya itu? Nggak tahu pengarangnya siapa, saya juga nggak pernah baca. Kalau jumpa misalnya, kalau sekiranya jumpa dalam kumpulan-kumpulan buku khutbah selawatnya pakai domir, maka jangan tertipu. Kenapa? Karena dia bercanggah, berbeda pendapat dengan ulama muhakkik. Mereka itu tidak setara sama sekali dengan ulama muhakkik. Kalau begitu kita berpegang dengan ulama muhakkik. Ingat pesan kiai. Nah, pakai ilmu yang lama-lama. Nah, kalau terjadi hantangan, doa sama Allah. Yang ketiga rukun khutbah adalah judul khutbah. Wasalisuha judulut khutbati. Rukun yang ketiga khutbah adalah judul khutbah. Kalau enggak pakai judul enggak sah khutbahnya. Masya Allah. Itu mazhab baru, namanya mazhab Rifqiyah. Nah, yang ketiga rukun khutbah itu wasiatum bitaqwallah. Wasiat dengan takwa kepada Allah.
Wala yata'ayyanu lafzuha, enggak tertentu lafaznya wasiat. Lafaz wasiat itu enggak tertentu. Kalau lafaz puji mesti daripada hamdulillah, hamdu dan Allah. Bahkan Allahnya enggak boleh diganti dengan nama yang lain. Ahmadur Rahman, Alhamdulillah Rahman, enggak boleh. Harus hamdu dan Allah. Salat juga sama, as-salatu enggak boleh diganti dengan salam. Tapi kalau wasiat dengan takwa itu enggak mesti lafaznya itu. Dan juga tidak mesti melamakannya wasiat. Enggak mesti panjangnya wasiat. Akan tetapi cukup seumpama ati Allah sudah. Mimma fihi, dari perkara-perkara yang padanya ada dorongan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatsun ala ta'atillah, dorongan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, atau zajrun an maksiatih, cegahan atau peringatan dari berbuat maksiat. Li'annahal maqsudu minal khutbah, karena sesungguhnya wasiat dengan takwa itu adalah inti daripada khutbah. Itu adalah inti daripada khutbah. Fala yakfi mujarradut tahdhir, maka tidak cukup semata-mata memperingatkan min ghururid dunia, daripada tipuan dunia. Tidak cukup semata-mata memperingatkan daripada tipuan dunia dan daripada zikril maut, menyebut kematian atau mengingat kematian. Wa ma fihi, dan perkara-perkara yang padanya minal fadha'ah wal alami, dari perkara yang mengagetkan dan perkara yang memedihkan. Jadi tidak cukup berbicara tentang pedihnya azab kubur, tidak cukup berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, kagetnya di mahsyar, tapi yang terpenting adalah dorongan mentaati Allah dan peringatan untuk meninggalkan maksiat. Berkata Imam Ibnu Rif'ah, cukup padanya wasiat mastamalat alal amri bil istidadi lil maut, perkara-perkara yang mencakup atas perintah dengan mempersiapkan diri untuk mati. Itu kata Imam Ibnu Rif'ah. Yang penting hal-hal itu mencakup perintah persiapan diri untuk mati. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayyatia, bahwa melakukan ia seseorang bikullin, dengan masing-masing minal arkanis salasati, daripada rukun-rukun yang tiga tersebut, fihima, pada keduanya dua khutbah. Jadi tiga rukun itu, puji, selawat, wasiat, itu harus ada di dua khutbah. Ai fi kulli wahidatin minal khutbataini, pada setiap masing-masing dari dua khutbah. Wa yundabu an yurattibal khatibul arkana salasata, disunahkan bahwa mengurutkan oleh khatib akan rukun-rukun yang tiga tersebut. Disunahkan bahwa mengurutkan oleh khatib akan rukun-rukun yang tiga tersebut, wa ma ba'daha, dan rukun setelahnya. Apa maksud mengurutkan? Bi ayyatiya awalan bil hamdi, dengan bahwa dia melakukan pertama sekali dengan puji-pujian, lalu selawat Nabi, lalu wasiat, lalu dengan qiraah. Qiraah apa artinya? Membaca ayat Al-Quran,
fa biddu'a, lalu dengan doa. Musanaf atau pakai apa? Pakai fa. Apa maksud fa? Tartib, ta'kib. Jadi berurutan hukumnya sunnah, tapi beriringan hukumnya wajib. Nah, rukun khutbah yang keempat apa? Rifki. Rukun khutbah yang keempat adalah qiraah. Wa rabi'uha, rukunnya yang keempat adalah qiraatu ayatin, membaca satu ayat, mufahimatin, yang bisa dipahami, mufahamatin atau mufahimatin, yang bisa memberikan pemahaman, fi ihdahima, pada salah satu dari keduanya dua khutbah. Nah, boleh baca di khutbah pertama, boleh baca khutbah kedua. Satu ayat. Satu ayat. Nah, Yasin satu ayat enggak? Yasin satu ayat. Boleh dibaca? Kenapa? Karena belum mufahimah, belum memberikan pemahaman. Jadi satu ayat memberikan pemahaman. Wal asr belum sah. Nah, boleh dibaca di salah satunya, tapi fil ula aula. Pada khutbah pertama lebih baik. Jadi ayat pada khutbah pertama lebih baik. Wa tusannu ba'da faraghiha, dan disunahkan setelah membacanya ayat, yaitu membaca surah Qaf. Di khutbah setelah baca ayat, baca surah Qaf atau sebagiannya Qaf. Fi kulli Jum'ah, pada setiap Jumat, karena ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khamisuha, dan yang kelimanya rukun khutbah adalah doa ukhrawi, doa akhirat. Doa akhirat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Wa illam yata'arrad lil mu'minat, walaupun dia tidak menyinggung untuk mukminat. Walaupun dia tidak menyinggung untuk mukminat, sah hukumnya. Khilaf bagi Imam Azra'i. Kata Imam Azra'i, harus mukminin mukminat. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, harus dua. Walaupun dengan perkataan rahimakumullah, itu sudah cukup. Rahimakumullah. Wa kaza, begitu juga dengan seumpama Allahumma ajirna minan nar, in qasada takhsisal hadirin, jika dia bermaksud mengkhususkan orang-orang yang hadir. Kalau dia bermaksud mentaksiskan orang-orang yang hadir, di mana baca doa yang menjadi rukun, fi khutbatin thaniyatin, pada khutbah kedua. Bukan khutbah pertama, khutbah kedua. Littiba'is salafi wal khalaf, karena mengikuti ulama salaf dan khalaf. Ikut kepada ulama salaf dan khalaf. Yang dimaksud dengan salaf adalah sahabat, sedangkan khalaf adalah tabi'in. Berarti diriset dalam pelaksanaan khutbah Jumat, doa untuk mukminin dan mukminat, doa yang bermuatan akhirat, itu rukun khutbah kedua, seperti yang dilakukan oleh sahabat dan tabi'in. Berarti dalilnya adalah ijma'. Kemudian doa bagi raja dengan khusus atau secara khusus
tidak disunahkan. Ittifaqan, sepakat ulama. Khatib akan dihukum, bahkan diwajibkan kepada khatib untuk mendoakan khalifah. Nah, kalau seperti itu berarti kita sudah terancam. Kalau sudah terancam fayajibu, maka hukumnya jadi wajib. Wa ma'a adamiha la ba'sabi. Kalaupun hukumnya jadi wajib, tapi beserta tidaknya wajib, maaf, beserta tidaknya ada doa bagi sultan, enggak mengapa. Dia wajib di situ hanya untuk menyelamatkan nyawa, supaya tidak cari gara-gara. Haitsu la mujazzafata fi wasfi, selama tidak berlebihan dalam mensifatinya. Oh, kalau berlebihan ya Allah, ampunkan pemimpin kami ya Allah, pemimpin yang seperti Nabi Musa di kalangan umatnya. Itu berlebihan ya, enggak boleh. Tapi yang waras-waras saja, yang wajar-wajar saja, enggak apa-apa. Tidak boleh juga mensifatinya dengan sifat bohong. Sifatnya enggak berlebihan, tapi enggak ada dalam diri pemimpin itu, kecuali karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat, enggak apa-apa. Titik. Wa yusannu du'a'u liulati sahabah, disunahkan doa bagi pemimpin-pemimpin sahabat, sepakat ulama. Tapi kalau di zaman yang mimpin itu sahabat, itu kita sunnah didoakan. Begitu juga bagi wulatil muslimin, pemimpin-pemimpin orang Islam, wa juyushihim, dan pasukan-pasukan mereka. Ada pasukan orang Islam di antara misalnya berperang, didoakan bis shalah supaya dapat kesolehan, wan nasr, pertolongan, wal qiyami bil adl, dan menegakkan dengan keadilan. Titik. Cukup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.